Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat kita belajar pada hari ini. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita mau siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan, di mana kami masih keadaan yang sehat dan kami masih bisa belajar untuk hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berikan kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat menangkap materi demi materi yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan masuk di poin yang ke-C dari bab ke-19, yaitu doa Bapa kami. Nah, bagi umat Kristiani, baik Kristen maupun Katolik, doa Bapa kami ini sangat dan harus kita tahu dan harus kita pelajari lebih lagi. Dan bukan hanya kita pelajari, bahkan baik di antara kita semua pasti hafal doa Bapa kami ini. Karena ini menjadi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada murid-muridnya, bahkan di dalam diri kita masing-masing juga sampai sekarang ini. Kalau kalian sudah dewasa, kalian sudah sampai sekarang ini, kalau kita nggak hafal doa Bapa kami, itu sangat keterlaluan sekali. Karena itu bagian penting yang Tuhan Yesus ajarkan dari doa Bapa kami. Nah, hari ini kita akan belajar dari poin yang ke-C ini. Bagi umat Kristiani, doa Bapa kami tidaklah asing, karena mungkin seringkali kita di hari Minggu kita membacanya, bahkan kita mengulang-ulang, bahkan kita seringkali berdoa Bapa kami ini di rumah, baik dimanapun kita berada. Nah, tapi untuk hari ini Mr. Hari akan menjelaskan lebih lagi tentang doa Bapa kami. Tapi sebelumnya mari kita mau baca Matius pasal ke-6 ayat 9 sampai ke-13. Yang mungkin sudah hafal, kalian mungkin menyimaknya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk umat Katolik mungkin sedikit mengganjal ya di kalimat berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Kalau di Katolik kan di doa Bapa kami di Katolik, berikanlah kami pada hari makanan kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan itu mungkin berikan kami rezeki kalau di agama Katolik. Tetapi itu tidak membuat sebuah perbedaan antara umat Kristiani maupun Katolik. Di dalam penjelasannya nanti Mister bisa menjelaskan. Kita masuk saja di doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami tadi sudah Mister singgung bahwa doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, doa ini biasanya disebut sebagai doa yang paling sempurna menurut Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tetapi jangan sampai justru doa yang paling sempurna ini justru kita jadikan jimat. Kebanyakan orang Kristen, orang Nasrani, kebanyakan kita menyalahgunakan bahwa doa Bapa kami itu ya seolah-olah jimat buat kita, terus kita doakan, terus kita yakin. Dan doa-doa yang lain itu nggak penting. Tidak. Bahwa semuanya penting kita berdoa. Mungkin di luar doa Bapa kami kita berdoa yang lain penting, tetapi di dalam doa Bapa kami sangat sekali benar-benar ada makna tersembunyi yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Di doa Bapa kami itu justru benar-benar doa yang benar-benar menekankan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama dan lain sebagainya. Doa ini adalah contoh doa yang diberikan Tuhan Yesus sebagai dasar bagi doa yang benar, sehingga diberikan beberapa kali kepada para muridnya agar mereka menyampaikan doa dengan cara yang benar dan dasar yang benar seperti Yesus. Kenapa? Karena seringkali kita berdoa, seringkali kita berdoa dengan cara yang salah atau dengan dasar yang salah. Ya cuman kita berdoa lalu gitu saja. Tetapi di dalam doa Bapa kami ini sebenarnya ada makna yang terkandung, fokus kita atau tujuan kita harusnya kemana dulu. Nah, di dalam doa Bapa kami
kalau kita melihat ada kalimat pembukanya itu adalah doa Yesus adalah Bapa kami yang di surga. Kalau kalian menyimak satu kalimat ini, Bapa kami yang di surga, ini merupakan gambaran atau hubungan kita sebenarnya dekat dengan Tuhan. Kalau di coba kalau kalian perhatikan teman-teman atau saudara kalian yang mungkin di luar agama Nasrani, bagaimana mereka berdoa langsung menyebut kata Tuhan, Allah, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai umat Kristen itu berbeda sekali. Bapa kami yang di surga. Ketika kita memanggil Bapa itu ada hubungan, seolah hubungan yang dekat sekali, bahwa Tuhan dengan kita, Allah atau dengan kita itu tidak jauh sekali. Kalau kalian perhatikan di konteks perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi, kalian dapat menyimaknya di situ bagaimana para nabi-nabi pada waktu itu dari Adam sampai kitab Maleakhi, bagaimana hidup mereka memanggil Tuhan itu dengan sebutan yang khusus, dengan sebutan yang nggak boleh sembarangan. Bahkan kalau menyebut nama Tuhan pun tidak boleh asal-asalan dan sebagainya. Ada kata khusus yang digunakan pada bangsa Israel untuk menyebut Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir, ketika Tuhan Yesus nyata, dia mengajarkan doa Bapa kami itu bagaimana dia sudah menyatakan bahwa hubungan Tuhan ingin lebih lagi dekat dengan kita. Dan kita pun dengan Tuhan seolah-olah tidak jauh, tidak seolah-olah sampai ketakutan menyebut nama Tuhan saja tidak berani, tetapi menyebutnya dengan Bapa. Kalau kita dengan Bapa kita ada hubungan dekat, kita sebagai anak dan sebagainya, kita berdoa, kita mohon sesuatu kepada Bapa, pasti Bapa memberikan yang terbaik. Mungkin Bapa yang di dunia atau Bapa kita saat ini mungkin tidak sebaik yang Tuhan contohkan, tetapi kita mau belajar saat ini. Ketika ada hubungan Bapak dan anak, kita sebagai anaknya, apapun sebagai anak itu mau apapun itu, segala sesuatunya pasti akan diberikan kepada Bapak. Karena itu kita belajar, anak juga tidak boleh sembarangan minta sesuatu yang di luar kapasitasnya Bapak, tetapi sesuai dengan maunya Bapak. Kalau memang kita minta contohnya nih simple, Pak, saya mau belikan buku saya karena butuh mau belajar. Seorang bapak pasti akan membelikan. Tapi kalau kita berbeda, Pak, saya mau uang, saya mau beli mobil, padahal kalian masih sekolah. Itu sangat bertolak belakang sekali. Nah, maksudnya kita akan belajar lebih lagi. Nah, disinilah peran seorang bapak itu, ia akan memberikan yang terbaik untuk anaknya kalau memang itu yang dia butuhkan. Saat ini kita mau belajar. Bapa kami yang di surga, ini menunjukkan bagaimana hubungan kita dekat dengan Tuhan, dekat sebagai Bapa yang penuh kasih dan anugerah. Karena itu doa Bapa kami terdiri ada 3 seruan, 3 permohonan pertama dan 3 pujian terakhir. Jadi di dalam doa Bapa kami ini ada 3 seruan, ada 3 permohonan pertama dan ada 3 pujian terakhir. Di dalam poin yang pertama yaitu 3 seruan, kita mau belajar kalimat yang pertama, dikuduskanlah namamu. Suatu sikap di mana penuh penghormatan yang dalam terhadap kekudusannya dan mengingatkan bahwa seluruh umat perlu berada dalam persekutuan yang kudus dengannya. Ini yang menjadi poin penting. Kalau kita sebagai anak dan Tuhan itu sebagai Bapa kita, kalau kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita mau belajar, kita mau menghormati Tuhan. Makanya kalimat yang pertama, dikuduskanlah namamu. Ketika kita berdoa sama Tuhan, mungkin di luar doa Bapa kami, kita memohon di dalam saat teduh kita setiap hari, awalilah dengan pengampunan, menguduskan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena suatu sikap itu perlu penuh penghormatan yang terhadap kekudusannya atau kekudusan Tuhan yang luar biasa itu, mengingat bahwa kita itu perlu berada di dalam persekutuan yang kudus. Tidak ada dosa, tidak ada hubungan yang jauh atau hubungan yang renggang karena hubungan dosa. Mari kita mau Tuhan, kalau di luar doa Bapa kami ya, contohnya seperti ini, Tuhan kuduskanlah namamu supaya hidup kami, ketika kami menaikkan pokok-pokok doa kami mau lebih baik lagi dan lain sebagainya. Nah, disitulah ada persekutuan yang kudus dengan Tuhan.
Yang poin yang ke-B yaitu datanglah kerajaanmu. Nah, ada permohonan agar pemerintahan dan kedaulatan Tuhan yang berlaku terus-menerus di dunia dan hidup pribadi setiap umatnya saat ini sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita berdoa, mari kita mohon, datanglah kerajaanmu. Jadi supaya kemuliaan Tuhan, jadi bukan sesuatu yang buruk, tapi kerajaan ini menggambarkan sesuatu yang damai. Kerajaannya Tuhan itu menggambarkan sesuatu hati yang kita kalau tenang, damai, benar-benar merasakan kerajaannya Tuhan, maksudnya kemuliaan Tuhan atau pemerintahannya Tuhan atau kedaulatannya Tuhan. Jadi bukan sesuatu maunya kita, tetapi kerajaannya Tuhan itu yang hadir di dalam setiap persekutuan atau di dalam saat teduh kita. Dan yang ketiga, seruan yang ketiga adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kehendak Allah di surga dilakukan tanpa syarat, menjadi kesukaan dan tidak pernah tergantikan oleh apapun. Hal yang sama dikehendaki berlaku di bumi di antara orang-orang percaya kepadanya. Ini yang paling sulit ya. Kalau yang pertama, dikuduskanlah namamu, kita gampang, kita mohon, kita menyerukan itu gampang. Datanglah kerajaanmu, kita menyerukan itu gampang. Tetapi poin yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini seringkali kita sulit untuk mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena seringkali kita maunya jadilah kehendakku, kehendak saya, bukan kehendak keluarga saya, kehendak mau saya, tapi bukan kehendaknya Tuhan. Nah, ini yang seruan ketiga ini yang menjadi pergumulan kita, yang harusnya menjadi tolak ukur kita atau pokok doa kita yang serius sebelum kita menaikkan permohonan-permohonan kita lebih lagi. Nah, jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku, yang hadir di hidupku di bumi ini seperti di surga. Itulah poin penting di mana kita mau belajar tetap percaya, tetap beriman. Inilah poin penting ya dari ketiga seruan ini. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan yang terpenting adalah jadilah kehendakmu bukan kehendakku di bumi seperti di surga. Di hidupku seperti yang Tuhan mau di surga. Lanjut di 3 permohonan pertama. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Nah, ini permohonan pertama. Sederhana sekali. Ini berbicara soal makanan. Makanan ini berbicara soal sandang pangan atau kebutuhan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus ajarkan ya, berikanlah kami pada hari makanan. Karena apa? Karena makanan itu sebagai kebutuhan hidup kita untuk supaya hidup kita berlangsung. Makanan yang secukupnya. Tuhan mau supaya kita itu secukupnya. Kalau kalian ingat cerita ketika bangsa Israel mengeluh kelaparan, makan dan sebagainya, ketika Tuhan berikan roti mana, apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel justru rakus, justru bangsa Israel justru tidak belajar secukupnya. Tuhan perintahkan ambillah secukupnya, tetapi bangsa Israel justru mengambil seolah-olah khawatir kan, besok belum tentu ada nih, ambil semuanya. Nah, itulah kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, akhirnya pada kenyataannya besok justru tidak bisa dimakan, bahkan busuk. Kita tahu bahkan ada lagi, Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah perintahkan ambil secukupnya, burung puyuh waktu itu diberikan. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Dia mengambil semuanya, dia rakus seolah-olah besok itu tidak ada lagi. Padahal Tuhan sudah bilang Tuhan akan mencukupkan dari hari lepas hari. Tetapi seringkali bangsa Israel dengan kehidupan kita hampir sama. Kita seringkali tidak percaya bahwa hari esok Tuhan sudah cukupkan, tapi seolah kita lakukan ambil semuanya mumpung ada, mumpung kesempatan, aji mumpung kalau orang Jawa bilang. Jadi kesempatan ada, dia ambil semuanya, justru pada besoknya justru nggak bisa dimakan, jadi busuk dan lain sebagainya. Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Belajarlah apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan rindukan, kita itu tidak serakah, kita itu tidak tamak, kita itu tidak seolah-olah ambil semuanya, kemaruk orang Jawa bilang, maksudnya benar-benar mau pengen semuanya, tetapi belajar mencukupkan, bersyukur di dalam segala hal. Ini poin pentingnya. Kalau di agama Katolik kan berikan kami rezeki, sebenarnya bagian di mana kita belajar sesuatu yang rezeki itu kan sama halnya dengan kebutuhan, supaya kita untuk mencukupi setiap kebutuhan. Nah, bagaimana supaya kita itu belajar untuk mencukupkan diri, tidak
berlebihan, tidak tamak, tidak serakah. Nah, yang Tuhan mau adalah secukupnya, bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada lauknya tempe tahu tapi kita pengennya yang aneh-aneh, minta sama orang tua, apalagi di masa pandemi ini yang cukup sulit sekali, tapi kita justru minta yang aneh-aneh. Coba mari kita, apalagi kalian masih muda, belajarlah bersyukur di dalam segala hal. Permohonan, 3 permohonan pertama yang kedua yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nih sulit sekali, ini yang menjadi kerinduan kita, kerinduan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah lahir buat kita, Tuhan sudah mati buat hidup kita. Bahkan kemarin kita merayakan Paskah dan Tuhan sudah bangkit untuk kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta, kebangkitan Tuhan, Paskah itu, dan kita akan merayakan Pentakosta yaitu kenaikan Tuhan Yesus di surga. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, kebaikannya di dalam hidup kita. Masa sih kita gak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita? Tuhan mengampuni dosa-dosa kita jauh lebih besar. Masa satu kesalahan teman, satu kesalahan sahabat kita, satu kesalahan orang tua kita, satu kesalahan kakak kita, satu kesalahan dari adik kita gak mau mengampuni? Di poin ini, di dalam kalimat doa Bapa kami, Tuhan Yesus ajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita pengen diampuni sama Tuhan, yuk mari kita mau belajar mengampuni. Orang tua juga manusia, mereka juga punya kesalahan. Papa mama kita juga punya kesalahan. Mari kita ampuni mereka, adik kita, kakak kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita. Mari kita mau belajar mengampuni, karena ketika kita belajar mengampuni, Tuhan juga ampuni kita. Ketika ada pengampunan, Tuhan juga akan gak tanggung-tanggung memberkati dan mencukupi segala kehidupan kebutuhan kita. Karena itu di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan agar sebelum berdoa, hubungan kepada orang lain sudah dipulihkan terlebih dahulu, sehingga kita saling mengampuni, saling mengasihi, supaya ketika kita berhubungan berdoa dengan Tuhan, kita tidak terhalang oleh dosa yang Tuhan gak mau kita lakukan, yaitu tidak mau mengampuni orang. Tuhan gak suka itu, karena Tuhan sudah mengampuni dengan cuma-cuma. Masa sih kita gak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita? Itu yang menjadi poin penting di dalam doa Bapa kami. Yang ketiga, 3 permohonan pertama yaitu yang ketiga, yaitu dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sangat memberkati kita. Dan sekali lagi poin yang terakhir ini, dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Permohonan penyertaan Tuhan agar umat tidak terbawa ke dalam keadaan di mana umatnya terbuka kepada pencobaan yang jahat. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ini pentingnya, garis bawahi. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun untuk berbuat kejahatan. Yakobus 1 ayat 13. Tetapi Tuhan dapat mengendalikan keadaan-keadaan di sekitar hidup kita. Mari kita belajar sama tokoh yaitu Ayub. Ayub mengalami begitu penderitaan bukan karena Tuhan mau mencobai Ayub, tetapi iblis yang ingin merusak hidup Ayub. Apakah Ayub ini benar setia sama Tuhan? Apakah Ayub ini benar taat sama Tuhan? Apakah Ayub ini benar-benar setia dan tetap mengikuti, beriman kepada Tuhan? Karena itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerinduan Tuhan Yesus seperti Ayub di dalam kondisi tekanan apapun, apalagi kita di dalam masa pandemi seperti ini. Saya percaya kita mengalami sebuah masalah yang cukup besar. Orang tua kita terdampak, kena dampaknya, bahkan terpuruk dengan kondisi bukannya membaik, tapi ada banyak kendala. Tapi percayalah, coba kita renungkan hari-hari lepas hari, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa yang menolong hidup kita, keluarga kita lebih lagi.
Kenapa? Di dalam pencobaan itu justru kita semakin kuat, justru kita semakin beriman kepada Tuhan, justru kita semakin setia sama Tuhan, justru kita semakin mencari Tuhan lebih lagi. Ini yang menjadi poin penting. Bukannya kita mundur dari Tuhan, tapi justru harusnya di dalam pencobaan itu kita lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Poin yang ketiga, yaitu yang terakhir, 3 pujian terakhir. Ini yang menjadi garis penting. Kalau di agama Katolik mungkin tidak dijelaskan di doa Bapa Kami, tetapi dalam kekristenan, di dalam Nasrani Kristen diajarkan. Karena itu engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat ini menunjukkan bagaimana Tuhanlah yang terbaik, bahwa Tuhanlah yang punya segalanya, bahwa Tuhanlah yang punya kerajaan, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu kalau kita berkata tadi yang 3 seruan yang pertama, dikuduskanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ingat bahwa Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Ketika kita pengen memohon sesuatu, soal makanan, soal rezeki, Tuhan yang mempunyai kerajaan, Tuhan yang punya kuasa dan Tuhan yang punya kemuliaan. Ketika kita mau belajar mengampuni tadi, Tuhan yang punya kerajaan, Tuhan yang punya kuasa dan Tuhan punya kemuliaan. Ketika kita dalam sebuah tekanan, masalah hidup, pergumulan hidup yang lebih berat lagi, bukannya lebih membaik, tetapi belajar bahwa Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini yang harus kita tekankan di dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen tidaklah mudah, tetapi ketika kita menjadi orang Kristen yang militan, ketika kita belajar dari kalimat doa Bapa Kami, doa Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sendiri yang ajarkan, dari poin ke poin, dari kalimat per kalimat, bahwa kita, Tuhan mau supaya kita itu belajar hidup kita itu kudus di hadapan Tuhan, hidup kita makin benar di hadapan Tuhan, belajar untuk mendatangkan kerajaan Tuhan, bukan keinginan atau keegoan kita, dan kita belajar kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Karena itu segala kebutuhan, keperluan kita, baik makanan, baik rezeki, Tuhan pasti cukupi dalam setiap kebutuhan dan kehidupan kita. Dan yang menjadi poin penting, belajarlah untuk mengampuni, karena itu yang menghambat kita di dalam membangun hubungan yang sama Tuhan lebih dekat lagi. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang tua kita, kalau kita nggak bisa mengampuni teman, sahabat kita, orang terdekat kita, jangan berharap bahwa Tuhan tuh dekat dengan kita. Karena itu belajar mengampuni. Mau orang mau menjelek-jelekan kita atau orang menyakiti kita, kita santai aja, kita bisa tidur. Orang itu justru nggak bisa tidur, terserah. Yang penting kita belajar untuk mengampuni. Itu yang menjadi poin penting di dalam iman Kristiani. Karena itu Tuhan mau di dalam pencobaan, di dalam pergumulan kita, Tuhan mau lepaskan daripada yang jahat, supaya kita hidup kita nggak semakin buruk, tetapi hidup kita seperti Ayub yang semakin lebih baik lagi dan lebih baik. Biarlah bagian dari materi kita di poin ke-C ini memberkati kehidupan kita, apalagi di masa pandemi ini, supaya kita dimenangkan, supaya hidup kita lebih baik lagi, menjadi orang-orang, menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang militan, menjadi umat yang lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar di masa pandemi ini, bukannya goyah, tapi justru umat Kristen menjadi contoh dan teladan di dalam setiap kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, tadi kita sudah selesai mengakhiri materi yang ada. Alangkah baiknya kita juga akhiri dengan berdoa, supaya apapun yang materi kita pelajari pada hari ini, biarlah itu berguna dan bermanfaat, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap materi yang kami dengar, yang kami pelajari untuk hari ini. Tuhan bimbing, Tuhan sertai, supaya apapun yang kami terima, pelajaran kami, materi kami pada hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah dimana kami sekolah yang ada Tuhan.
Terlebih khususnya berikan kami hikmat dan kecerdasan lebih lagi. Dan biarlah kasih setiamu Tuhan, kemurahan daripadamu Tuhan, damai sejahtera daripadamu Tuhan, senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu untuk minggu ke depan, dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you next time.